Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan untuk topik kali ini masih lagi tentang sepak bola. Semalam pasukan timnas Indonesia telah mengalahkan timnas Vietnam dengan mencetak 5 jaringan tanpa balas. Nah, saat perjuangan timnas senior ke kualifikasi untuk putaran ketiga ya, untuk tahun 2026, timnas Indonesia U16 juga turut berjuang di Piala AFF ya untuk tahun 2024 ini. Nah, sejarah pertemuan antara timnas Indonesia dan Vietnam ini cukup banyak ceritanya ya guys. Dan apabila pertandingan antara kedua negara ini seringkali berlangsung sengit dengan penuh dramatis. Dan pada tahun 2016 ketika Indonesia mengalahkan Vietnam di semifinal dan melaju ke final, kedua tim juga bertemu dalam kualifikasi Piala Dunia dan turnamen U23 dengan hasil yang begitu mencabar ya. Dan bagi saya timnas Indonesia saat ini bisa dikatakan bukan lagi saingan Vietnam, karena timnas senior telah mengalahkan Vietnam dan juga timnas U16 turut mengalahkan Vietnam. Jadi saat perubahan yang begitu ketara terhadap kemajuan dan juga kebangkitan timnas Indonesia saat ini menjadi perhatian ya. Dan di Asia Tenggara ini Indonesia masih memegang sebagai raja sepak bola karena satu-satunya wakil tunggal di ASEAN ini untuk ke putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, guys, kita melihat di sini bagaimana komentar fans Vietnam yang malu ya setelah usai kalah telak 5-0 dari timnas Indonesia di Piala AFF U16 2024. Selama ini pasukan timnas Indonesia ya, saya lihat di ruang-ruang komentar ya, selalu dibuli oleh timnas Vietnam. Nah, saat ini telah berubah bahwa timnas Indonesia bukan lagi sama seperti dulu karena sejak ada Pak Erick Thohir dalam timnas Indonesia sebagai ketua umum, di situ perubahan demi perubahan yang telah tercipta dan telah membawa banyak sejarah terukir ya sejak era Pak Erick Thohir ini. Dan tidak lain dan tidak bukan, Coach Sintayong juga turut memberi dampak yang sangat positif terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi setelah perlawanan semalam, Indonesia mengalahkan timnas Vietnam 5-0 guys tanpa balas. Ini berarti pasukan timnas Indonesia U16 sekarang ini sudah jauh berbeda, sudah jauh lebih baik berbanding dengan yang dulu. Jadi bagaimanakah komen-komen fans Vietnam ini yang telah dikalahkan ya oleh timnas Indonesia, sehingga satu jaringan pun timnas Vietnam tidak bisa menembusi pertahanan timnas Indonesia guys. Jadi inilah yang menarik terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia nih. Banyak perkara-perkara yang mereka buat kejutan ya terhadap dunia sepak bola di Indonesia. Apapun, kita coba saksikan di sini bagaimana komen-komen fans ya Vietnam yang malu usai kalah telak 5-0 dari timnas Indonesia di Piala AFF U16 untuk tahun 2024 ini guys. Bagaimana tuh? Langsung kita saksikan dalam klip video ini. Jadi kita melihat sini apakah komennya. Indonesia akhirnya keluar sebagai juara 3 di ajang Piala AFF U16 2024. Wajah-wajah baru lah semua guys. Di laga perebutan tempat ketiga, 5-0. Indonesia berhasil menang telak melawan Vietnam dengan skor 5-0. 5 gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak oleh Zagabi Goli di menit 45 dan 78. Ya. Kemudian Dava Saidan di menit injury time babak pertama. Oh, masih muda dan semua. Daniel Alfredo di menit 76 ini 2 gol dia cetak. 82. Sementara itu, laga final akan mempertemukan tim Thailand versus Australia malam nanti. Sebelumnya, Indonesia yang merupakan juara bertahan
gagal ke final usai takluk dari Australia dengan skor 3-5 di Oh semifinal. ini juga guys. Berbicara laga tim Ketika perlawanan antara timnas Indonesia dengan Australia ya, di situ saya lihat timnas Indonesia betul-betul bekerja keras dan apa yang menjadi satu kekurangan ya terhadap timnas Indonesia ketika menentang Australia itu apabila salah seorang daripada pemainnya timnas Indonesia U16 ini telah dikenakan kartu merah. Jadi mereka dengan 10 pemain menentang 11 pemain. Jadi bagaimana tuh guys? Agak sulit juga kan apabila jumlahnya 10 menentang dengan 11. Jadi itu satu cabaran. Saya kira sekiranya timnas Indonesia itu lengkap dia punya pemain, mungkin mereka dapat bertahan, paling tidak pun mereka boleh mencetak lebih daripada 3 jaringan tuh guys. Sebab telah terbukti ya, timnas senior dia telah kalahkan ya timnas Australia nih. Dan ini mungkin timnas Australia U16 nih mereka berjuang untuk ya sudah dikalahkan oleh timnas senior. Jadi itulah mereka mengalahkan timnas Indonesia ya, Australia baru-baru ini. Tetapi setelah laga menentang Vietnam, di situ saya lihat wow, semangat pemain-pemain timnas U16 ni telah berubah guys. Sehingga satu jaringan pun tidak dapat ditembusi oleh pasukan timnas Vietnam guys. Inilah musuh tradisi timnas Indonesia dengan Thailand ya. Tapi hari ini sudah jauh berubah. Kita lihat di sini bagaimana perubahan demi perubahan yang berlaku terhadap Federasi Sepak Bola di Indonesia. Mereka mengatur pemain-pemain dan juga manajemen PSSI. Saya kira saat ini memang sangat baik lah guys. Apapun kita tengok dulu bagaimana komen daripada fans Vietnam nih. Timnas Indonesia 4 kali versus bertemu. Vietnam pada tahun ini sudah 4 kali bertemu, yang semuanya dimenangkan Indonesia. Mulai dari Piala Asia Januari lalu, kemudian bertemu 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, dan terakhir adalah di Piala AFF U16 ini. Dan tak perlu berlama-lama, inilah komentar-komentar dari para fans Vietnam usai dibantai 5-0. Bagaimana cara bermainnya? Bagaimana cara bermainnya memalukan sekali. Sepak bola Vietnam benar-benar tertinggal di belakang Indonesia. Bisakah pelatih mengundurkan diri? Pelatih. Aib kembali datang. Gak nyangka bakal hancur banget. Bahaya. Turun dan turun. Saya rasa kan ada satu perkara yang menjadi ketakutan oleh pelatih-pelatih ya yang ada di sekitar Asia Tenggara ini ketika menghadapi Indonesia. Ini cerita benar nih guys. Yang mana ada sebahagian ya pelatih sehingga ditukar ya gara-gara dikalahkan oleh Indonesia. Mungkin kalian tahu itu timnas mana, nanti kalian komen di bawah. Itu telah berlaku tuh guys. Sebab ya telah dibantai habis tanpa memberi peluang. Wow. Pecundang hancur. Tengok dia punya mengkritik Indonesia sebagai imigran. Sekarang anak-anak lokal pun masih kalah. Anak lokal. Pukulan yang luar biasa setelah itu. Siapa tidak marah tim mereka dikalahkan? Makan tim lemah 15-0 bertemu dengan tim yang kuat patah hati. Mereka sudah sadar kan guys? Indonesia sudah naik. Bukan sejak Vietnam. Sungguh kehilangan yang besar. Terlalu memalukan. Terlalu malu. Hancur, buang saja semuanya. Allah. Belajar pengalaman lain kali. Apa gunanya menang 15-0? Zaman sudah berakhir, jangan nonton Vietnam lagi. Sudah berubah. Dari kecil sampai dewasa kalah dari Indonesia. Mana pelatih Wong Antuan, mana pemain bagus. Sekarang Vietnam cuma sebentang Kamboja guys. Gak akan mikirin piala lagi. Sialan, marah betul tahu. Dulu kalah sama Thailand, sekarang kalah sama Indonesia. Sepak bola Vietnam turun begitu banyak.
Iyalah. Malam ini Thailand pasti kalah dari Australia dengan skor yang sama dengan Vietnam. Sangat memalukan untuk yang besar. Menonton sepak bola Vietnam sekarang hanya menekan darahku. Ade. Dari tim tua ke tim muda semuanya kalah, masih belum menerima kenyataan. Betul lah guys, kan dari tim senior dorang sampai junior. Saya rasa perlu ada satu postmortem terhadap federasi mereka, bagaimana yang seperti dilakukan oleh Indonesia. Dia dapat menjadikan satu keputusan yang sangat baik ya, apabila ditukar pelatih, ditukar ketua umum ya, sebab pemikiran itu sudah berbeda. Jadi dia tidak sama aja orang yang berterusan begitu. Macam juga Indonesia, dia pernah mengalami situasi kegelapan ya. Maksud saya masa tu sepak bolanya selalu diremehkan ya. Apabila bertukar ketua umum, bertukar pelatih ya, disitulah perubahan yang cukup besar terhadap persepak bolaan di Indonesia. Siapa tidak marah kan timnya kalah. Jadi inilah fans-fans Vietnam sudah melihat ya bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Dan ini juga bukan sekadar Vietnam, sekitar di Asia Tenggara ini pun guys melihat kemajuan timnas Indonesia itu, dan banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh Indonesia yang dijadikan sebagai contoh ya, seumpama mengambil pemain-pemain keturunan begitu, lepas tu menyusun pemain-pemain dari kategori senior sampailah yang junior itu disusun bagus-bagus untuk jangka masa yang panjang. Itu harus diambil sebagai pengajaran juga tuh guys, dan terlihat hasilnya macam sekarang ini. Indonesia sekarang ini di mata sepak bola sekitar di ASEAN nih, dan sampai ke Eropa sudah tuh guys. Seluruh negara-negara yang melihat timnas Indonesia memang sangat besar perubahannya. Oh, Di Vietnam ketemu Indonesia kayak ketemu babak, malah lebih parah dari Thailand. oh, Saudara laki-laki kalah sama Indonesia total dari tua sampai muda, jadi berhenti memanggil mereka tim Belanda. oh ini Langsung saja rupanya masalahnya sepak bola Vietnam yang sedang turun. sepak bola Sepak bola yang kurang. kurang fitness lebih lemah. Secara alami lihat pemain Indo lari-lari seperti itu, cukup tahu fitness mereka pada otot yang kuat. Ini pelatih baru Ini kah guys penting di daripada Vietnam nih? Laos dan Kamboja. Vietnam cuma kalah dari Thailand dan Indonesia. Sungguh memalukan, biarkan anak-anak Vietnam kembali bermain League of Legends. Wow, Terimalah bahwa Vietnam itu lemah sebagai federasi sepak bola. betul-betul Apakah U16 Indonesia komen punya ini bentuk darah Belanda mengusik sehingga jiwa ya Federasi guys Vietnam punya pemain-pemain. alasan untuk mengkritik? Ini sungguh permainan Vietnam yang buruk. Aduh, Mereka kehilangan semangat setelah kekalahan dari Thailand. Padahal pertandingan pembuka menang besar 15-0. 15-0 guys. Tidak ada yang perlu disedihkan, orang punya kekuatan untuk bersedih kehilangan. Jika saya Jika lemah. saya lemah, maka akan kalah dan itu wajar. Oke, ini komentar fans Vietnam sangat nih. terhina. Sekarang ketemu Indonesia, gak ada bedanya dengan ketemu macan. Ini Vietnam ini sekarang nih belum lagi dia jumpa poinnya guys. Ini sebenarnya itulah jangan kita meremehkan tim lain. Sebab macam Indonesia dulu kan selalu Thailand, Vietnam remehkan ya, tim yang lemah gitu. Nah sekarang saat ini macam mana? Sudah terbalik guys, berputar sudah. Bila Indonesia dapat dia punya poin ya, dengan kehadiran Pak Erick Thohir, dengan kehadiran Coach Sintayong, lepas tu Coach Nova, Indra Safri. Nah itu telah menjadikan poin titik mereka sudah bertemu. Tengok hasilnya saat ini Indonesia. Wow, memang ya kalau di
ASEAN nih guys, kita pun turut rasa tumpang berbangga sebab ada wakil dari ASEAN ke kualifikasi putaran ketiga untuk Piala Dunia 2026. Nah, kita doakan jugalah timnas Indonesia agar sukses nanti ya. Sebab ini wakil ASEAN guys. Jadi kiranya ini wakil daripada kita semua. Kita dukung sama-sama semua. Ayo lanjut. Kalah dengan skor 5-0. Mau bilang apa lagi? Tapi 5-0 guys, tanpa balas. Main bolanya rusak banget. Tidak berlebihan lagi, sudah lama nggak nonton. Tidak ada perasaan. Wah, marah betul fans dari Vietnam nih. Kalah dari Indonesia dari atas ke bawah. Betul lah. Vietnam hanya kalah dengan daya tahan Indonesia. Jangan sampai susah Vietnam selamanya. Generasi ini juga nggak punya masa depan. Apa yang diharapkan? Kemenangan besar atas Brunei hanyalah sebuah kecelakaan. Menang besar lawan tim lemah, media terus teriak. Sekarang kalah, media diam saja. Oh. Mulai sekarang saya akan berkecil hati setiap menonton Vietnam bermain. Sepak bola Vietnam benar-benar hancur. Allah. Menjadi pecundang di setiap tingkatan. Maka akan ada hari nanti di mana Raja Air Jeruk alias Kamboja akan berak di kepala Vietnam. Perlahan-lahan Vietnam terhina. Banyak betul komen-komen nih tahu. Sepak bola Indo dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi yang teratas. Hanya sepak bola Vietnam dari tim muda sampai tim tua semuanya jatuh. Tengok, dorang dapat melihat ya bagaimana perkembangan dan juga melihat tim sepak bola mereka, dan suatu saat suatu ketika dulu tim Vietnam ini adalah tim yang kuat ya, dan setelah beralih waktu ya hari berganti hari, apabila berlaku perubahan di Indonesia ya dari segi dia punya manajemen, disitulah berlaku perubahan yang besar terhadap kebangkitan timnas Indonesia. Nah, setelah dikalahkan oleh Indonesia ya, dari tim seniornya dikalahkan oleh Indonesia, itu satu perkara yang memang satu bekas pada fans timnas Vietnam tu pada hati mereka. Bayangkan sebelum ini Indonesia mengalahkan Vietnam ya, baik di kandang Indonesia maupun di kandang Vietnam. Kedua-dua perlawanan itu yang tim senior telah mengalahkan ya timnas Indonesia, kalahkan Vietnam, dan terukir juga sejarah 20 tahun guys Indonesia ni tidak pernah menang di kandang Vietnam, tetapi baru-baru ini Indonesia kalahkan. Jadi penantian 20 tahun itu hari ini, sekarang ini barulah terukir sejarah Indonesia menjadi satu kekuatan baru ya di Asia Tenggara ini, karena melihat perkembangan sepak bola di Indonesia memang cukup baik ya. Dan bukan saja Vietnam melihat kebangkitan timnas Indonesia ni, malah kami di Malaysia juga ya turut melihat dan juga memang sangat kagum terhadap perubahan perkembangan sepak bola di Indonesia. Media-media Malaysia juga ya, mungkin kalian pernah melihat bagaimana wawancara ya ketika menjadi topik-topik utama di acara sukan ya, Indonesia selalu menjadi sebutan, menjadi contoh ya perubahan yang berlaku ke arah yang lebih baik. Jadi itulah makanya untuk satu-satu tim perlulah menghormati antara satu sama yang lain ya. Lihat, sebelum ini Indonesia diremehkan, saat ini Indonesia telah bangkit dari tidurnya, bangkit daripada segala-galanya, pencapaian demi pencapaian. Nah, akhirnya saat ini Indonesia lah yang membawa nama ASEAN ke pesada dunia. Jadi itu mewakili ASEAN. Jadi nampaknya apa yang telah berlaku di Indonesia, usaha Pak Erick Thohir bukan sekadar membawa nama Indonesia, tetapi nama ASEAN guys. Kita semua di ASEAN ini turut bangga apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir yang menjadi wakil ya, Indonesia menjadi wakil di ASEAN ini,
ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi itulah semangat yang sangat kuat yang ada pada timnas Indonesia, dan kemenangan Indonesia sungguh pun mendapat tempat ketiga. Indonesia wajar berbangga ya, kerana siri perlawanan yang mereka hadapi, 5 perlawanan itu, 4 perlawanan semua Indonesia menang. Hanya 1 perlawanan saja, iaitu menentang Australia, tidak memihak pada timnas Indonesia. Apapun, timnas Indonesia sudah melakukan yang terbaik. Dari segi angka itu mungkin itu boleh kita kira nombor 2 dari segi penilaiannya, tetapi dari segi kebangkitan itu nombor 1. Nah, jadi apapun, selamat ya ke atas pasukan timnas Indonesia U16 ni di Piala AFF. Sungguh pun tidak mendapat juara, tapi kalian telah melakukan yang terbaik ya. Dan semoga apa yang berlaku pada Indonesia ini menjadi contoh pada negara-negara sekitar ada di Asia Tenggara ni, agar semua tim sepak bola di negara kita ni sama-sama bangkit membangun seperti mana apa yang telah dilakukan oleh Indonesia. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat ke atas pasukan timnas Indonesia kerana mendapat tempat ketiga dalam Piala AFF untuk tahun 2024 ini. Semoga hubungan Malaysia dan Indonesia terus akrab baik dan juga terus kompaklah sampai bila-bila. Dan itulah untuk tim sini ya, sama-sama kita doakan agar mereka dapat melakukan yang terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau lihat sejarah timnas Indonesia dengan Vietnam ni, pasti banyak pergelutan, perkara-perkara yang sengit ya. Dan hari ini Indonesia tidak bisa lagi diremehkan seperti dulu, karena mereka telah membuktikan mereka ni negara besar, bermaruah, dan hari ini mereka telah mencipta banyak sejarah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan konten yang seru, mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe dan Kuruk Channel, dan Kuruk Channel, dan Kuruk Channel.